Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu Spirit of Sonship. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yeremia 35 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Tetapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur, sebab Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami, telah memberi perintah kepada kami, katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Janganlah kamu mendirikan rumah, janganlah kamu menabur benih. Janganlah kamu membuat atau mempunyai kebun anggur, melainkan haruslah kamu diam di kemah-kemah selama hidupmu, supaya lama kamu hidup di tanah di mana kamu tinggal sebagai orang asing. Kami mentaati suara Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami, dalam segala apa yang diperintahkannya kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yakni kami sendiri, istri kami, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami, agar kami tidak mendirikan rumah-rumah untuk kami diami, tidak mempunyai kebun anggur atau ladang serta benih, melainkan kami diam di kemah-kemah dan taat melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Yonadab, bapa leluhur kami. Ada satu kaum pada zaman Yeremia, yaitu kaum Rekab. Kaum ini digunakan Tuhan sebagai contoh dan teladan untuk melukiskan arti yang nyata dari dihasilkannya atau lahirnya sebuah manifestasi dari roh keputraan atau Spirit of Sonship. Tuhan menyuruh Yeremia membawa seluruh kaum Rekab masuk ke dalam salah satu kamar di rumah Tuhan. Lalu mereka diberi minum anggur. Namun kaum Rekab menolak, sebab bapa leluhur mereka, yaitu Yonadab bin Rekab, telah mengajarkan kepada mereka semua untuk tidak minum anggur dan tidak mendirikan rumah-rumah, dan mereka pegang pesan-pesan itu sampai sekarang. Mereka tetap tinggal di kemah-kemah. Mereka berkata kepada Yeremia demikian. Yeremia 35 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Kami mentaati suara Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami, dalam segala apa yang diperintahkannya kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yakni kami sendiri, istri kami, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami, agar kami tidak mendirikan rumah-rumah untuk kami diami, tidak mempunyai kebun anggur atau ladang serta benih, melainkan kami diam di kemah-kemah dan taat melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Yonadab, bapa leluhur kami. Ketaatan kaum Rekab kepada suara pembapaan yang keluar dari mulut Yonadab bin Rekab, itulah yang sangat menyentuh hati Tuhan. Ada banyak orang hebat dan pahlawan iman di dalam Alkitab, orang-orang yang mengherankan, tapi tidak banyak orang-orang yang membuat Tuhan heran. Terhadap orang-orang yang membuat Tuhan heran inilah, Tuhan memakai mereka menjadi contoh dan teladan atau sebuah ilustrasi untuk melukiskan betapa berharganya nilai-nilai luhur yang Tuhan idam-idamkan. Contohnya, Tuhan begitu bangga dan tersentuh melihat kesalehan, kejujuran, dan takut akan Tuhan yang ada pada Ayub. Dia gunakan Ayub sebagai ilustrasi bagaimana Tuhan begitu mengasihi dan menyertai Ayub. Tuhan tidak pernah tinggalkan perbuatan tangannya sendiri. Itulah sebabnya Tuhan membanggakan Ayub bahkan di depan setan juga. Tuhan begitu bangga terhadap ketulusan dan kasih yang ada pada Hosea. Tuhan gunakan dia untuk melukiskan kasih-Nya kepada umat-Nya yang sekalipun bersundal dan telah melahirkan anak-anak sundal, namun Tuhan tetap membuka tangan
untuk mengasihi dan menerima mereka kembali. Tuhan gunakan Daud, Tuhan gunakan Abraham, Tuhan gunakan Elia, dan Musa sebagai contoh sebuah ilustrasi dari karakter yang ada padanya, supaya orang melihat. Dan pada zaman Yeremia, Tuhan gunakan kaum Rekab sebagai contoh ilustrasi dari arti sebuah pembapaan yang diterima dengan tulus. Kaum Rekab tidak harus tidak minum anggur. Apa salahnya minum anggur? Kaum Rekab juga tidak harus tidak tinggal di dalam rumah-rumah. Toh sebenarnya tidak ada salahnya tinggal di dalam sebuah rumah. Tapi mereka memilih dengan sadar untuk tinggal di kemah-kemah. Ketaatan kaum Rekab terhadap suara pembapaan yang sudah mereka dengar itulah yang begitu menyentuh hati Tuhan. Sampai-sampai Tuhan gunakan ketaatan mereka menjadi contoh dan teladan dari sebuah pembapaan yang menghasilkan karakter. Sampai-sampai keputusan kekal keluar dari mulut Tuhan bagi kaum Rekab. Yeremia 35 ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. Tetapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang Rekab, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab, bapa leluhurmu, telah berpegang pada segala perintahnya, dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepadamu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Keturunan Yonadab bin Rekab takkan terputus melayani aku sepanjang masa. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Jadikan aku anak yang mau dan rela tunduk terhadap sebuah pembapaan yang Engkau tempatkan atasku, agar aku berkenan di hadapan-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.